Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 12 akuntansi 1. Baik, pada pertemuan hari ini Ibu akan sampaikan terkait KIKD yang akan kalian pelajari di semester 1 ini. Walaupun minggu lalu sudah saya kirimkan melalui Google Classroom, namun di sini akan saya bahas karena saya hubungkan dengan materi 3.1 dengan 4.1. Baik, anak-anakku semua, mari kita lihat materi pada hari ini. Yaitu praktikum akuntansi jasa dagang kelas 12 pertemuan pertama. Oke, kita langsung pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang kalian harus pelajari. Di sini ada 3.1, 3.2 sampai dengan 3.7 sampai bawah. Kemudian ada 4.1, 4.2 sampai dengan 4.7 yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Baik, kenapa kok ada 3.1, ada 4.1? 3.1 adalah kemampuan yang harus kalian miliki terkait pengetahuan. Sedangkan 4.1 dan seterusnya yaitu kemampuan yang harus kalian miliki tentang keterampilannya. Kenapa di dalam rapot itu ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan itu adalah diambil dari sini. Jadi kalau pengetahuan adalah materi yang kalian kuasai di 3.1 seterusnya, kemudian yang keterampilan yang harus kalian miliki di 4.1 dan seterusnya. Baik, anak-anak semua, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kita melangkah ke 3.1 terkait pengetahuan. Jadi, pengetahuan apa yang harus kalian miliki? Yang pertama, indikator yang kalian harus kuasai yaitu terkait definisi tata ruang kantor. Kemudian yang kedua, jenis-jenis tata ruang kantor. Yang ketiga, indikator lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang sehat yang seperti apa? Berarti yang bersih, yang sesuai dengan standar, ada meja, ada kursi, ada alat-alat yang lengkap, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah manfaat peralatan kantor. Manfaatnya apa peralatan kantor itu? Ya ada gunanya, misalnya itu tetap ada alat tulis, ada komputer, ada printer, sehingga nanti begitu kerja membuat bukti transaksi, kemudian membuat bukti transaksi, kemudian mencatatnya, dan lain sebagainya, itu kita siapkan semuanya. Itulah manfaat peralatan kantor. Kemudian yang berikutnya ada penanganan peralatan kantor. Bagaimana penanganannya peralatan kantor dari masing-masing peralatan kantor yang sudah ada itu? Bagaimana pengoperasiannya? Nah, berikut terakhir yaitu jenis-jenis peralatan kantor. Jenis-jenis peralatan kantor apa yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan peralatan yang disediakan oleh kantor tersebut dan sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Itu adalah kemampuan yang harus kalian miliki di 3.1. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu keterampilan yang harus kalian miliki. Keterampilan apa yang harus kalian miliki? Yaitu melakukan penataan ruang kerja kantor. Berarti kalian harus bisa menata ruang kerja kantor yang baik itu seperti apa, yang sehat itu seperti apa, yang ideal itu seperti apa. Itulah yang kalian harus kuasai. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat itu yang seperti apa? Yaitu lingkungan di mana tempat kita kerja itu adalah bersih, kemudian selesai bekerja harus tertata rapi sesuai dengan standar, kemudian tata ruangnya standar, dan lain sebagainya. Itulah yang kalian harus kuasai untuk pengetahuan maupun keterampilan di kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Baiklah, kita lanjutkan ke penataan dan peralatan ruang kerja kantor. Untuk tata ruang kantor itu apa yang harus ada di dalam situ? Itu tujuan tata ruang kantor. Yang kemudian jenis-jenis tata ruang kantor. Tentunya kalian harus tahu jenis-jenis tata ruang kantor. Misalnya orang akuntan itu bagaimana, idealnya bagaimana, tujuan tata ruang kantor ditata itu untuk apa? Apakah nggak usah ditata,
buat saja sembarang. Nah, itu juga hasilnya nanti tidak akan maksimal. Kemudian peralatan kantor apa saja yang perlu disiapkan di dalamnya, yaitu ada manfaat peralatan kantor, kemudian penanganan peralatan kantor dan jenis-jenis peralatan kantor. Selain tata ruang kantor, peralatan kantor juga diperlukan kesehatan kerja. Indikator lingkungan kerja yang sehat itu yang seperti apa? Yaitu yang memenuhi standar, ruangannya mencukupi, ventilasi cukup. Kalau di masa COVID, di masa pandemi seperti ini, berarti ruangan ber-AC itu tidak dianjurkan. Jadi ruangan-ruangan yang terbuka sehingga udara bisa masuk, bisa keluar masuk, itulah ruangan yang ideal untuk kita siapkan di masa pandemi seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Seperti apa sih tata ruang kantor modelnya yang tata ruang kantor terbuka? Kalau tata ruang kantor terbuka adalah tata ruang yang pertama, yaitu yang kita lihat di situ ada warna kursinya warna hitam, itu tata ruang kantor terbuka. Jadi bisa akses, semuanya bisa akses. Kemudian tata ruang tertutup seperti apa? Seperti yang ada pada gambar yang kursinya warna biru, meja warna biru itu. Jadi kalian bisa lihat di situ. Itu adalah contoh data sebagian kecil tata ruang kantor tertutup. Oke, kita lanjutkan tata ruang kantor berkamar tertutup. Ini contoh saja ya. Nanti kalian bisa ke kantor seperti tata ruang kantor tertutup itu seperti apa? Kalian bisa browsing di Google. Nah, ini adalah contoh tata ruang kantor berkamar tertutup. Di situ ada meja tamu, ada meja ruang kerja. Ini mungkin kalau kita bisa lihat dari sini, kita amati itu adalah mungkin kantornya direktur apa. Jadi hanya ada kursi, kemudian ada di depan ada kursi. Kalau ada tamu yang langsung menghadap, yang misalnya ruang tunggunya ada di ruang di meja kursi yang sudah disiapkan di belakangnya, yaitu meja putih. Nah, oke, itu yang terkait dengan jenis-jenis terkait dengan tata ruang kantor yang berkamar, tertutup, dan lain sebagainya, contoh bagian kecil. Kita lanjutkan yaitu jenis-jenis tata ruang kantor yang ideal. Tata ruang kantor yang ideal itu yang seperti apa? Yaitu yang pertama, jenis ruang kantor terbuka, open office. Itu jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, ruang kantor lengkap berhias. Nah, ada tata ruang kantor lengkap berhias. Nanti kalian bisa lihat seperti apa. Contohnya seperti apa, gambarnya seperti apa, kalian bisa browsing nanti di internet. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk-bentuk ruang kantor bilik. Jadi kantor bilik itu kan dibuat kecil-kecil. Nah, itu seperti apa? Nanti kalian lihat, kalian bisa lihat browsing di internet. Yang keempat yaitu tata ruang letak kantor bersama. Yang terakhir bentuk kantor gabungan, yaitu gabungan antara mungkin karena ruangnya itu terbatas, jadi ada gabungan. Jadi gambarannya seperti apa, gambarnya seperti apa, kalian bisa lihat, kalian cari sumber belajar dari internet, dari browsing, dari searching dan lain sebagainya. Oke, untuk materi hari ini cukup. Terima kasih. Kalian selamat belajar. Di Google Classroom sudah saya kirimkan PowerPoint dan materi terkait dengan pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran terkait 3.1.4.1 tentang peralatan kantor, ya, layout peralatan kantor yang kalian harus kuasai. Baik, selain di sini juga ada tugas untuk kalian, yaitu buat layout gambar yang ideal menurut kamu jika kamu nanti bekerja di kantor sebagai seorang akuntan junior. Catatan, gambar tidak boleh sama dengan siswa satu dengan yang lainnya. Nah, demikian tugas ini saya sampaikan nanti, dan materi hari ini kalian bisa lihat. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.